Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana kedekatan Yogyakarta dengan etnis Minangkabau ketika zaman Perang Padri. Jadi, ketika Perang Padri berlangsung, Pangeran Diponegoro pun bergerak untuk melawan penjajahan Belanda, dan ada seorang panglimanya yang bernama Sentot Alibasah, yaitu panglima muda yang juga berjasa bagi rakyat Minangkabau. Jadi awalnya cerita awalnya berlaku sebagai bagian dari kekuatan kolonial. Sentot pada akhirnya berkoalisi dengan rakyat Sumatera Barat untuk mengusir Belanda. Nah, pada tahun 1830-an suasana persatuan di kalangan kaum Padri dan kaum adat mulai terasa. Antara kaum ulama dengan kaum adat mulai saling berkompromi. Kedua kubu sebelumnya terlibat perang saudara akibat perbedaan pendapat dalam proses penerimaan agama Islam. Kaum ulama atau kaum Padri menginginkan penerapan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sementara kaum adat merasa perlu menjaga tradisi leluhur tetap hidup di kalangan Minangkabau seiring dengan Islam yang berkembang. Di tengah perpecahan itu, Belanda ikut campur dalam membuat keadaan semakin rumit. Nah, perlahan masyarakat sadar bahwa Belanda hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan kolonial di Sumatera Barat. Peperangan pun akhirnya berubah menjadi upaya mengusir pemerintahan Belanda dari tanah Minang. Kedua kelompok sepakat menghentikan perang dan bersatu menghilangkan kolonialisme dari wilayahnya. Di lain pihak, kekhawatiran mulai menyelimuti pihak Belanda. Bersatunya dua kekuatan itu memunculkan trauma jika kerugian yang mereka alami dalam Perang Jawa akan terulang di Sumatera, yaitu Perang Pangeran Diponegoro. Maka satu-satunya jalan agar kerugian itu tidak terjadi, pihak Belanda harus mendatangkan bala bantuan dari Batavia. Nah, di antara mereka yang dikirim ke Minangkabau terdapat satu pasukan berisi orang-orang Bumi Putra, yang tak lain adalah Sentot Alibasah Abdul Mustopo Prawiro Dirjo. Pimpinan pasukan tersebut, nama Sentot Alibasah, sudah tidak asing di telinga pasukan Belanda. Dia merupakan salah satu panglima Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Kepiawaiannya mengorganisasi pasukan tempur begitu terkenal. Oleh karena ia sangat pandai dalam peperangan gerilya, berani, dan gilang gemilang dalam peperangan, ia mendapat nama yang harum dan dihormati oleh kawan dan lawan. Nah, di akhir Perang Jawa, kegagalan demi kegagalan dialami Sentot Alibasah. Dia akhirnya menyerah kepada Belanda pada 16 Oktober 1829. Sentot disebut mengambil keuntungan pribadi dalam penyerahan tersebut. Meski ada juga yang menyebut kondisi perekonomian rakyat yang terpuruk memaksa dirinya menyerah. Dia kemudian dibawa ke Batavia dan dipekerjakan dalam pasukan Belanda. Itulah sebabnya Sentot bisa berada di kubu para kolonial ketika itu. Nah, dan ketika tiba di Minangkabau, Sentot dan bala pasukannya tiba di Padang, Sumatera Barat pada Juni tahun 1832. Menurut Muhammad Nur, dalam perjuangan Sultan Alam Bagagar Shah dalam melawan penjajah Belanda di Minangkabau pada abad ke-19, Sentot diterima Residen Sumbar Letnan Kolonel Elaut dan diperkenalkan kepada rakyat Minangkabau sebagai bagian dari mereka. Bagi pemerintah Belanda, pengenalan Sentot itu penting untuk pemberitahuan rakyat bahwa di kubu Belanda juga ada orang-orang Bumi Putra. Yang disebut orang-orang Bumi Putra adalah orang-orang yang berasal dari tanah Jawa. Pendekatan tentara Belanda itu berarti bahwa banyak tentara Belanda yang beragama Islam, bahkan ibadahnya lebih taat lagi. Kondisi yang sama dengan orang Minangkabau. Nah, beberapa waktu tinggal, Sentot semakin dekat dengan kehidupan rakyat Minangkabau. Dia sadar bahwa rakyat di sini bukanlah musuh yang harus diperangi, tetapi saudara senasib yang sedang berjuang menghilangkan kolonialisme Belanda. Teringat perjuangannya di Jawa, Sentot mulai berubah sikapnya. Dia secara diam-diam berbalik melakukan perlawanan dan membantu rakyat membangun kekuatan untuk mengusir Belanda. Sentot lalu menjalin pendekatan dengan kaum Padri dan kaum adat. Dia seringkali melakukan pertemuan rahasia bersama Tuanku Imam Bonjol, pimpinan kaum Padri, dan Sultan Alam Bagagar Shah, pimpinan kaum alam atau kaum adat. Ketiganya sepakat untuk menggabungkan kekuatan dalam upaya perlawanan dalam Perang Padri. Sentot dan mantan pasukan Diponegoro lainnya juga telah siap melaksanakan serangan besar-besaran. Dan akhirnya Sentot Alibasah kembali diasingkan.
Itu karena gerak-gerik mencurigakan dari Sentot dan Sultan Alam Bagagar Shah mulai tercium pemerintah Belanda. Keduanya mulai tidak menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan, seperti ketika pemerintah Belanda menyuruh Sentot dan Bagagar Shah untuk merayakan hari Idul Fitri di Balai Tengah Lintau. Mereka malah mengadakan perayaan di Istana Pagaruyung bersama penghulu adat dan masyarakat. Nah, tindakan itu membuat murka Residen Aloud. Dia kemudian menulis surat ke Batavia, isinya adalah laporan tentang Sentot yang dicurigai akan berkhianat kepada pemerintah Belanda. Dikutip Sukanto dalam Sentot alias Alibasa Abdul Mustopo Prawirodirjo, Aloud tidak senang dengan pengkhianatan Sentot dan pasukannya. Nah, Sentot Alibasa telah membuat perjanjian yang tidak saya ketahui, katanya, dengan mereka. Terjadinya ini sudah lama dan ia akan mengatur supaya ia dan barisannya dapat tinggal di Minangkabau. Ia telah janji kepada orang-orang ia akan tolong mereka untuk mengusir kita, orang-orang Belanda, yang di pertuan dari Pagaruyung mula-mulanya tidak setuju, dan orang-orang pada umumnya juga tidak percaya kepada Sentot dan barisannya. Akan tetapi Sentot dapat membawa hati mereka supaya mengambil pihaknya jadi tak memihak kita atau Belanda. Setelah menerima surat itu, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan surat pemindahan Sentot Alibasa dari Minangkabau pada 2 Maret 1833. Sentot diminta kembali ke Jawa dengan dalih membantu memulihkan keadaan di sana. Setelah sampai di Batavia, kata Muhammad Nur, Sentot ditahan dan dicap sebagai pengkhianat. Dia lalu dipindahkan ke Bengkulu pada Agustus tahun 1833 untuk menjalani masa pembuangan dan dipisahkan dari bala pasukannya. Nah, kepergian Sentot menjadi pukulan bagi rakyat Minangkabau. Berkurangnya kekuatan tempur dikhawatirkan akan mempengaruhi jalannya perlawanan, tetapi rupanya semangat rakyat Minang untuk melawan tidak berkurang sedikit pun. Di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol dan Sultan Alam Bagagar Shah, perjuangan terus berlangsung hingga berakhirnya perang pada tahun 1838. Pengalamannya bersama Sentot Alibasa Prawirodirjo semakin meyakinkan dirinya untuk mengusir Belanda. 3 kekuatan yang telah dibentuk di Minangkabau untuk menentang penjajah Belanda telah terorganisir dengan baik, walaupun Sentot telah diasingkan. Nah, Sentot sendiri tak pernah bisa lepas dari kungkungan Belanda. Pada tahun 1855, tanggal 17 April, dia meninggal sebagai orang buangan di Bengkulu. Nah, itulah hubungan antara Yogyakarta dengan Minangkabau. Karena ketika Perang Padri berlangsung melawan penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro pun bergerak untuk melawan Belanda. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro menyerah untuk terlebih dahulu. Karena menyerah lebih dahulu, dan pasukan-pasukan yang ada di Pangeran Diponegoro ditahan lalu dibawa ke Minangkabau untuk melawan melawan Imam Bonjol dan para pasukannya. Akhirnya membelot. Jadi banyak juga kita lihat kan persamaan-persamaan antara Yogyakarta dan Minangkabau, seperti Gunung Merapi dan Gunung Marapi. Seperti cerita Mak Lampir ada di Jogja, di Minangkabau juga ada. Cerita Bukit Tambun Tulang di Jogja ada, di Minangkabau juga ada. Dua-duanya pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan banyak lagi yang keterhubungan antara Minangkabau dan Yogyakarta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, karena kita Nusantara adalah satu, saling membantu antara satu dan lainnya, dan kita tidak pernah terpisah-pisah menjadi sebuah Indonesia. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.